Jadi terkait dengan tahdzir ya, mungkin kita sampaikan dulu. Kata-kata tahdzir itu hadzara yuhadziru tahdziran. Tahdzir itu artinya memperingatkan. Memperingatkan apa namanya ini masyarakat dari seseorang individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Kan begitu, agar masyarakat tidak jatuh dan tidak terikut dengan kesalahan tersebut. Kan itu tujuannya. Itu makna daripada tahdzir. Nah, tahdir mentahdir yang barangkali ada ya di sebagian tempat ya. Itu tentunya harus dibangun di atas beberapa kriteria atau beberapa ketentuan. Jadi tidak hanya tahdir mentahdir itu seenaknya saja karena dia mentahdir lagi-lagi tren tahdir, oh kita pun ikut-ikutan gitu. Ini tidak benar. Jadi tahdir itu sesungguhnya kan merupakan bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu beramar ma'ruf nahi mungkar memiliki kaidah-kaidah yang tidak bisa kita langgar. Begitu. Maka di antara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, tentu kita perlu sampaikan ya. Tahdir itu dibutuhkan manakala memang perlu gitu. Jadi pas waktunya. Jadi beliau sampaikan di antaranya adalah hendaklah orang yang mentahdir itu yang memperingatkan masyarakat dari kesalahan seseorang atau kelompok masyarakat itu adalah yang memang adalah ahlul ilmu, para ulama begitu, orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang cukup. Yang kedua adalah didorong oleh niat keikhlasan. Jadi bukan maksudnya itu supaya dia lebih hebat, lebih dikenal orang, lebih berilmu, bukan itu dorongannya. Dorongannya semata-mata memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran dan agar masyarakat tidak jatuh kepada kekeliruan. Dan perlu kita sampaikan di sini bahwa orang yang ditahdir ataupun kelompok yang ditahdir ini sesungguhnya tidak serta-merta kita langsung begitu kita tahu kesalahannya langsung kita tahdir masyarakat, tidak demikian. Karena kan tahdir mentahdir ini sekali sampaikan kita itu kan membuka aibnya, Jan. Kita buka kesalahannya. Ini kan termasuk membuka aib orang, dan ini dalam Islam itu tidak boleh kita membuka aib orang seseorang sesungguhnya kan. Makanya sebelum itu ditegakkan sesungguhnya tahdir ini diawali dulu dengan iqamatul hujjah, ada tabayun dulu sesungguhnya. Jadi ada cross check gitu kan. Ketika umpamanya Ustadz si fulan melakukan kesalahan, kan begitu, kekeliruan. Lalu apakah Ustadz yang lain langsung mentahdir, berarti memperingatkan masyarakat dari dia? Belum tentu. Jangan langsung seperti itu, tapi diapakan dulu, tabayun dulu, dinasehati dulu barangkali secara pribadi begitu kan. Dinasehati, ditegakkan hujjah, kemudian hilang darinya syubhat-syubhat, kan itu. Iqamatul hujjah wa intifaul syubhat. Kan begitu. Jadi kita tegakkan dulu hujjah sehingga dan hilang semuanya syubhat-syubhat yang ada dalam dirinya. Dan itu kalau sudah memang dilakukan tetap ngeyel dia, tetap dia melanjutkan kesalahannya, kekeliruannya, ini baru bisa ditahdir di sini. Jadi tidak serta-merta orang entah dari mana saja pun baru tak kenal kita langsung mentahdir. Ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Dan ini nggak perlu didengar kalau tahdir yang seperti itu karena bukan berdasarkan ilmu dia. Maka saya ulangi kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ini sangat menarik, bahwa memang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu. Yang kedua memang niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga adalah kriterianya hendaklah seseorang yang mentahdir itu memperhatikan maslahat. Jangan dia gara-gara mentahdir menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini berbahaya. Jadi dalam mentahdir itu harus diukur gitu ya. Jadi jelas memang bahwa memang ketika nanti ditahdirin tidak menimbulkan keonaran ataupun tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang lebih besar. Tadi niatnya adalah memang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, betul, tapi lihat, perhatikan. Jangan gara-gara nanti mentahdir ini akhirnya terjadi kekacauan, terjadi chaos barangkali gitu kan. Dan ini tidak dibenarkan. Yang diantaranya juga adalah hendaknya tahdir itu sesuai dengan kadar dan ketentuannya. Jadi artinya bahwa ketika kesalahan itu kecil, tentu tahdirnya juga sesuai kan dengan fokus di masalah itu. Fokus di masalah itu. Ini nanti tahdirnya tak kemana-mana, ini nggak benar. Jadi itu tadi yang dilakukan oleh orang yang berilmu sehingga ini bisa terkontrol semuanya, bisa berjalan sesuai dengan diinginkan. Apalagi didorong oleh niat ikhlas. Jadi tujuannya semata-mata sesungguhnya memperingatkan umat agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang serupa. Kan begitu, agar tidak terjadi jatuh masyarakat ini mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tersebut. Ini barangkali beberapa kriteria terkait dengan tahdir mentahdir ini. Tapi saya peringatkan dari pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV, hendaknya kita berhati-hati.
Karena ini adalah perkara yang besar kelak tanggung jawabnya di akhir kiamat, ya.